Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di hari Jumat yang kedua di bulan Syawal ini Allah meridhoi kita untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid At-Taubah. Semoga ini tanda Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetaplah kita haturkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya seorang manusia, satu-satunya manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan syafaat, yang mampu memberikan pertolongan, yang mampu membela kita nanti di hari kiamat karena kecintaan beliau kepada umatnya. Untuk itu kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus selalu memperbanyak membaca sholawat, karena dengan kita membaca sholawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membalas sholawat kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang mampu memberikan syafaat. Kalau begitu ada sesuatu yang lain selain manusia yang mampu memberikan syafaat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti akan datang di hari kiamat, akan membela kita, akan memberikan syafaat kepada kita, akan memberikan beban yang berat terhadap amal ibadah kita timbangannya. Maka Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang berkenaan dengan Al-Quran Allah memberikan kemuliaan. Wa kullu syai'in yartabitu bil Quran asbaha aziman. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran
Allah menjadikannya mulia. Mari kita perhatikan satu persatu. Al-Quran turun melalui malaikat yang namanya malaikat Jibril. Maka ketika malaikat Jibril ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada Rasulullah Muhammad SAW, fa asbaha khairul malaikah wa sumiya biruhul amin. Jadi ketika malaikat Jibril ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an, maka Allah memuliakan malaikat sehingga beliau menjadi khairul malaikah. Yang kedua, malaikat Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW nazala alaihi al-Quran fa asbaha khairul anbiya'i wal mursalin. Maka karena Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka Muhammad SAW menjadi khairul anbiya wal mursalin, menjadi nabi yang paling hebat. Bahkan Nabi Muhammad SAW karena diturunkan Al-Quran kepadanya, Rasulullah mampu memberikan syafaat kepada kita semua. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, 1 bulan yang lalu, tepatnya 2 minggu yang lalu, ada bulan yang namanya Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan lah itu Allah memilih bulan Ramadan menjadi atau waktunya Al-Quran turun. Maka asbaha sayyidus syuhur, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia pula. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di bulan Ramadan lah itu Al-Quran turun, dan turunnya di malam hari. Maka tilkal lailah asbaha lailatul qadar. Maka pada malam tersebut Allah menjadikannya menjadi malam Lailatul Qadar. Apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Khairun min alfi syahr. Jadi Allah memberikan keutamaan kehebatan pada malam tersebut karena malam tersebut Al-Quran turun, yaitu dengan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan bukan hanya pada malam tersebut saja, tetapi pada malam-malam berikutnya setiap tahun itu dinamakan malam Lailatul Qadar, dan kita mampu menggunakan waktu tersebut untuk beribadah semaksimal mungkin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertanyaan kembali, bagaimana kalau Al-Quran itu ada pada hati kita semua? Maka hati kita menjadi hati yang sangat mulia. Kita mengamalkan Al-Quran, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang mulia. Maka Rasulullah SAW bersabda dari Ali bin Abi Thalib dan juga dari Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tinggal bagaimana posisi kita saat ini. Kalau saat ini kita belum mampu membaca Al-Quran, maka belajarlah Al-Quran. Bagi kita yang sudah menguasai Al-Quran dan mampu mengajarkannya, maka ajarkanlah Al-Quran kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita. Bahkan sekarang zaman canggih, tidak harus bertatap muka, tidak harus bertemu langsung, kita bisa mengajarkan Al-Quran. Bisa kita membuat channel YouTube, di situ kita mengajarkan Al-Quran dari Iqra dan sebagainya, sehingga viewer kita, orang-orang yang melihat bisa belajar dari kita. Bahkan mereka tidak tahu siapa kita, tapi mereka mendapatkan ilmu dari kita, dan pahala pun terus mengalir. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, satu huruf dari kitab Allah yaitu kitab Al-Quran, maka falahu bihi hasanah, baginya satu kebaikan. Setiap huruf satu kebaikan. Fal hasanatu asyru amsalihha, dan satu kebaikan tersebut Allah lipatkan 10 kali lipat. Di hadis berikutnya di sana dijelaskan, alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim, disitulah kita mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca dari awal sampai akhir ayat?
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, itu kan bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran. Bagaimana yang tidak bisa membaca Al-Quran? Kata Rasulullah, bagi yang belum bisa, dia akan mendapatkan 30 kebaikan dari setiap huruf yang dia baca. Jadi effort kita, usaha kita yang mati-matian untuk bisa membaca Al-Quran, justru pahalanya lebih besar dibandingkan kita yang sudah bisa membaca Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, semoga apa yang Khalid sampaikan bisa kita jadikan renungan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sibukkan hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Mari kita sibukkan hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran sampai dia lupa berdoa, maka Allah memberikan keutamaan lebih baik dibandingkan orang yang berdoa. Tanpa berdoa pun Allah mencukupi semua kebutuhan kita, dengan catatan kita sibuk dengan Al-Quran dan sibuk mengingatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.